Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar untuk kita semua? Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita masuk pada renungan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah calon pendeta Stefan Adam Pardomuan Huta Gaol, dan saat ini saya sedang menjalani proses latihan persiapan pelayanan atau LPP, dan saya ditugaskan melayani di HKBP Petaling dan Pos Pemingguan Pencoran. Itulah perkenalan singkat dari saya. Salam kenal untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan di dalam kehidupan kami. Di hari yang indah ini, kami akan mendengarkan firman. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah di tengah-tengah kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita yang menjadi renungan harian pada hari ini diambil dari kitab Zakaria pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, bangsa Yehuda selama 70 tahun telah dibuang ke tanah Babel, dan mereka merasakan penderitaan, mereka merasakan keterpurukan, karena selama 70 tahun lamanya mereka tidak merasakan sukacita dan kebahagiaan. Mengapa mereka mengalami hal itu? Karena mereka melawan Tuhan, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya melalui nats ini bisa kita lihat dan kita baca, Tuhan memanggil kembali mereka pulang ke Yerusalem. Itulah kasih dan pengampunan Tuhan kepada umatnya. Pada akhirnya, ketika kita merasakan penderitaan, ketika kita merasakan pergumulan, Tuhan pada akhirnya akan memberikan rancangan yang indah di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Tuhan kita baik, karena Tuhan kita setia. Bahkan dikatakan bahwa panggilan itu Tuhan datang dan diam di tengah-tengah bangsa Yehuda. Oleh karenanya, seruan Zakaria mengajak bangsa Yehuda menyambut dengan bersorak-sorai dan bersukaria. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya ketika kita memanggil seseorang, maka yang kita panggil itu datang. Tetapi kita lihat Tuhan berbeda. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan yang menghampiri, Tuhan yang datang dan diam di tengah-tengah bangsa Yehuda. Begitu luar biasa Tuhan kita. Dengan kemurahan hatinya, Tuhan kita datang. Tuhan kita diam di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal kita yang dipanggil olehnya, seharusnya kita yang menghampiri, namun Tuhan yang menghampiri kita. Dan panggilan itu harus disambut dengan sorak-sorai, harus disambut dengan bersukaria, karena dengan bersukaria itu menjadi obat penyembuhan bagi kita. Seperti firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan rasa semangat, dengan rasa kebahagiaan, tentu
bangsa Yehuda ketika menantikan hari-hari yang dinantikannya kembali pulang ke tanah kelahirannya selama lebih dari 70 tahun lamanya. Mereka menyambut dengan sorak-sorai, dengan sukaria. Dan itu adalah hal naluriah, alamiah dari setiap manusia. Ketika kita berekspektasi, maka ketika itu jadi, tentu kita berbahagia, tentu kita bersukaria. Itu juga yang dialami oleh bangsa Yehuda. Dan dengan rasa sukacita, dengan rasa bahagia, maka itu menjadi obat yang manjur. Bahkan penelitian mengatakan hati yang gembira atau kebahagiaan itu adalah obat terbaik dari segala obat. Happiness is best medicine for all problem. Happiness, kebahagiaan, itu menjadi obat terbaik di dalam kehidupan kita. Semoga senantiasa ketika kita memulai hari, ketika kita melakukan setiap kegiatan, kita dikaruniakan kebahagiaan. Kita senantiasa merasakan sukacita dari Tuhan. Karena setiap hari Tuhan memanggil kita. Oleh karenanya, janganlah kita bersungut-sungut. Mari kita sambut panggilannya dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di situ kita bersukacita, kita bersorak-sorai. Dan oleh karenanya, untuk mempersiapkan hari yang besar itu, di hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita persiapkan diri untuk senantiasa melakukan setiap perintah Tuhan. Mari kita berlatih setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara itu kita pun akan ikut juga bersukacita di dalam melakukan perintah Tuhan, di dalam melakukan setiap hukumnya. Pasti senantiasa kita akan ditolong olehnya, kita akan dikuatkan olehnya. Walaupun kita merasakan penderitaan, pada akhirnya kita akan menyambut hari yang kita tunggu-tunggu itu, di mana seperti yang dirasakan oleh bangsa Yehuda, mereka menanti-nantikan hari kembali mereka pulang. Oleh karenanya kita juga diajarkan untuk bersabar. Walaupun itu sakit, walaupun itu membuat kita terpuruk, tapi kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pada saat ini juga kita merasakan dan melihat bersama wabah virus yang telah melanda negeri kita, COVID-19. Mari kita saling bergandengan tangan, menguatkan hati dan pikiran kita, agar kita berpikir positif, agar kita memiliki hati yang gembira, karena itu yang menjadi obat bagi kita untuk terhindar dari segala penyakit, baik itu penyakit hati dan juga penyakit badan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar bahwa di dalam setiap panggilan-Mu, kami harus bersorak-sorai dan bersukaria, karena panggilan-Mu itu kudus Tuhan. Karena panggilan-Mu itu untuk senantiasa melakukan dan menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah kami Tuhan jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang memberikan hati yang bahagia, sehingga itu menjadi obat di dalam kehidupan kami. Menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan kami. Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau yang menemani kami di hari ini. Jauhkan kami Tuhan
dari segala kesulitan, dari segala kesusahan. Biarlah anugerah dan rahmat-Mu itu hinggap di hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat layak masuk dalam kerajaan. Di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.